Ketika kita dipanggil sebagai orang yang beriman, kita akan datang kepada Allah. Dipanggil kita dengan beribadah, kita akan datang. Dipanggil kita dengan berpuasa, dengan kalimat berpuasa, kita akan datang kepada Allah. Ya. Diperintahkan kita atau dipanggil kita oleh Allah untuk menjauhi segala sesuatu karena itu tidak baik, dilarang, maka kita menjauhinya. Artinya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita faqahitumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahu azim. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak kami, santriwan, santriwati, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah tarawih, para undangan Allah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, yang dimuliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam yang ke-16. Kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada siang hari tadi kita telah menyelesaikan puasa kita sebanyak 15 hari. Berarti tinggal 15 hari lagi kalau puasa kita 30. Kalau puasa kita nanti 29, berarti tinggal 14 hari lagi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan puasa ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya Ramadan. Dan betul-betul ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang betul-betul melaksanakan puasa ini penuh dengan keyakinan, kemudian penuh perhitungan dari segala yang akan membatalkan puasa, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang berlalu. Sehingga di bulan Syawal nanti, inilah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang mendapat minal aidin wal faizin,
orang-orang yang kembali kepada fitrah, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan mudah-mudahan puasa ini adalah puasa yang terbaik dibandingkan dengan puasa yang sudah-sudah. Dan kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan puasa yang akan datang dipertemukan kembali dengan kita. Andai kata kita tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan sudah cukup ibadah amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat. Orang yang banyak membaca selawat, dalam sebuah hadis qudsi disampaikan, nanti di yaumil mahsyar dia akan minum di sebuah telaga. Telaganya Telaga Muhammad, atau yang kita kenal dengan Telaga Kausar. Satu tetes saja kita meminum air Telaga Kausar itu, Telaga Muhammad itu, 1000 tahun tidak akan pernah merasakan haus atau kehausan. Dan orang-orang yang selalu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dimanapun dia berada, dalam keadaan bagaimanapun, Allah nanti akan bersilahkan kepadanya untuk meminum di Telaga Muhammad itu dengan sepuas-puasnya. Mudah-mudahan kita termasuk orangnya. Amin. Bapak-bapak dan ibu jamaah tarawih yang berbahagia yang dirahmati Allah. Di sini pengurus memberikan judul kepada saya atau kepada kami tentang namimah, ghibah. Artinya orang-orang yang mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau orang-orang yang berkuncing. Memang kata Rasulullah SAW, kamin shaimin laisa lahu min syami ilal jum wal atas. Banyak umatku yang berpuasa, kata Rasulullah, tetapi yang dapat bukan amal soleh, bukan ampunan Allah, tapi yang dapat bagi umatku, ya kata Rasulullah, adalah lapar dan haus. Jadi tidak ada artinya dia berpuasa, karena ketika berpuasa itu dia masih melakukan kesalahan-kesalahan di dalam menjalankan ibadah puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi kita dipanggil oleh Allah. Artinya kita sebagai makhluk dipanggil oleh Allah dalam dua bahasa. Bahasa yang indah, bahasa yang menyejukkan, bahasa yang halus. Apa bahasa yang pertama itu? Kita dipanggil oleh Allah dengan bahasa ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Siapapun manusianya, apapun pangkat, apapun jabatan, apapun strata kehidupannya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, kita dipanggil dalam bahasa ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Ada kata-kata ya ayuhan nas di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah aku. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak jadikan kalian, kata Allah, melainkan menghambakan diri, menyembah kepadaku, kata Allah. Menyembah. Cuma itu saja minta Allah. Kata bapaknya, nikmat yang sudah aku berikan. Tidak sedikit Bapak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak terhitung banyaknya. Ya. Kekuatan, kesehatan. Andai kata bapak-bapak dan ibu ditukar salah satu anggota badan awak, Pak. Contohnya mata, Pak. Diambil kedua walah mata awak tadi, Pak. Diganti oleh orang sakaru ambillah dunia. Tak nama. Untuk apa gunanya, Pak? Sakaru dunia, Pak, kalau mata atau tidak ada gunanya, Pak. Ya, tak? Itu baru mata, Pak. Baru nikmat-nikmat yang lain ada di negeri. Berapa tingginya, berapa besarnya, berapa mulianya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ternyata masih banyak manusia-manusia yang tidak mau menyembah kepada Allah. Masih ada orang yang tidak mau berpuasa, tidak mau sholat. Ya. Bapak dan Ibu, ini terjadi suatu musibah, gempa, segala macam. Ya. Akibat ulah daripada manusia. Ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, dalam ayat yang juga sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatim minas samai walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau suatu kaum, suatu negeri, suatu bangsa di mana para penduduknya itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan curahkan rezeki dari langit, dari bumi. Untuk apa? Untuk orang-orang yang beriman. Wa may yattaqillaha wa ja'ala makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku berikan kepadanya rezeki yang tidak pernah engkau duga-duga. Jadi kalau orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, Bapak, dan meninggalkan maksiat, Allah akan curahkan kepada kita rezeki yang banyak, dan Allah akan berikan kepada kita rezeki itu tanpa kita duga-duga. Tidak kita pernah menyangkut-nyangkut. Ternyata inilah bagi orang-orang yang taat. Ini panggilan yang pertama. Lalu panggilan yang kedua, ibu-ibu, apa? Kita dipanggil khusus oleh Allah. Apa panggil khusus Allah kepada kita? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Setiap kalimat ya ayyuhallazina amanu ada kalimat perintah. Apa contohnya, Pak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Hampir, Pak, 200 lebih lah, 200 kalimat-kalimat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Qur'an. Dan sesudah itu adalah kalimat perintah. Ya, apa kalimatnya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Termasuk ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Ini. Artinya apa, Pak? Ya. Ketika kita dipanggil sebagai orang yang beriman, kita akan datang kepada Allah. Dipanggil kita dengan beribadah, kita akan datang. Dipanggil kita dengan berpuasa, dengan kalimat berpuasa, kita akan datang kepada Allah. Ya. Diperintahkan kita atau dipanggil kita oleh Allah untuk menjauhi segala sesuatu karena itu tidak baik, dilarang. Maka kita menjauhinya. Artinya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu, ada orang yang tidak mau puasa, ada orang yang tidak sholat, Pak. Jangan pernah kita heran, jangan pernah kita marah atau marabu jajok kelihatan. Tidak perlu, Pak. Karena orang yang dipanggil itu cuma orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada orang yang tidak puasa, kalau ada orang yang tidak sholat, berarti itu tidak seakidah dengan kita, Pak. Berarti dia tidak seiman dengan kita. Inilah orang-orang yang seiman dengan kita, Pak. Dia berpuasa, dia berkumpul di masjid. Kalau orang yang beriman, dia berkumpul di masjid malam-malam. Tapi kalau orang tidak beriman, dia tidak di masjid kumpul. Bagaimana kumpul yang tak tahu, Pak. Di mana bakal kumpul aja.
Pokoknya tidak bagaimana tidak di masjid kumpul. Itu je tak. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kalau ada orang manggalih di Mokotu, orang manggalih sate je, orang manggalih bakso je, lalu kita panggil bakso je. Siapa nak datang Pak? Orang tukang sate datang Pak? Tidak, nak datang orang tukang bakso. Karena bakso kita mau. Kalau kita panggil orang tukang sate, yang datang orang tukang sate Pak. Begitu Pak. Kalau orang yang beriman nanti dipanggil dia lah orang beriman nanti Pak. Orang yang tidak beriman tidak katibur Pak. Inilah contohnya. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Di dalam ayat tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Ya, jauhilah prasangka. Karena prasangka itu dosa, ya. Ya. Janganlah kamu berburuk sangka karena prasangka itu adalah dosa, ya. Dosa. Berburuk sangka, prasangka itu adalah dosa. Jadi bapak-bapak dan ibu, bak kece orang Minang panakit pisau sirawi kanggala batang lintambong silotangan dia kanyir. Saat itu jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi gunung. Artinya apa Pak? Kita belajar dari alam. Kita banyak belajar dari masa-masa lalu, masa-masa yang lalu. Betapa banyaknya bapak-bapak dan ibu-ibu ya prasangka-prasangka yang tidak baik yang dilemparkan, yang diberikan kepada seseorang bapak-bapak. Akibatnya ya orang-orang itu banyak menaruh curiga-curiga kepada yang tidak baik. Ya, mungkin saja Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, mungkin kepada kita ya pamannya di kantor pamannya Pak ya prasangka ya orang-orang yang hebat sebenarnya Pak, orang-orang yang hebat ya. Kenapa orang-orang yang hebat itu tidak dipilih oleh atasannya Pak menjadi pejabat Pak, jadi eselon ampe atau eselon 3 atau eselon 2 ya. Kenapa Pak? Ya, padahalnya orang mampu Pak. Dia hebat bekerja, dia pintar. Tapi kok tidak terpilih-pilih ya Pak? Lantaran Pak, apalah yang dikatakan dengan riba, apalah yang dikatakan fitnah, apalah yang dikatakan gonjiang, apalah yang dikatakan prasangka-prasangka yang tidak baik kepada orang-orang. Ada nikulah terjadinya adu domba, fitnah, luar biasa. Padahal mampu Pak. Sementara bapak-bapak dan ibu ada orang yang baru masuk jadi pegawai mungkin 10 tahun, tapi dipromosikan capek. Kenapa Pak? Ya, karena nyo pandai kan, nyo manjile segala macam. Kalau ibaratnya koncek, atau Pak koncek, kalau koncek berenang itu kemudian ya lidahnya duluan, kakinya nyantaman ke belakang, artinya nyuman jilek kata Pak nang kawan nyisipak-sipakan ke belakang Pak, itu sifat koncek. Jadi kadang-kadang dulu itu istilah-istilah yang lahir tuh Pak, dulu itu istilah-istilah yang lahir tuh adalah dulu namanya spama. Nah, jadi orang-orang yang jadi pejabat itu syaratnya spama. Kini tidak spama apa syarat? Sepaham. Kalau se golongan wak Pak, kalau se organisasi wak, kalau se ormas wak Pak, capek nanya itu Pak. Tapi kalau ada dasar ormasnya juga Pak payah nanya itu Pak. Jadi bapak-bapak dan ibu ini kadang-kadang di kantor tuh kadang-kadang jabatannya itu sudah menjadi politis Pak, ya. Sementara politis itu ada jabatan bupati, jabatan gubernur itu sebenarnya. Kalau kadang-kadang di kantor-kantor itu kadang-kadang sudah menyerupai jabatan politis, sudah tidak sesuai lagi Pak. Inilah praduga ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu, nabi saja ya difitnah, nabi saja apa ya. Mungkin saja Pak praduga contoh kami yang kalau istilah-istilah dulu Pak ya, ustaz ya
Labek jan pak tibo yo ustaz ko pak. Kecil jamaah tibo yo ustaz salabek ko hari. Mina. Habis ko jangan tibo je dia kecil kan. Apa dah piti dari temu puluh dan nyorok itu cik. Sebenarnya janji ustaz ko jemaah ko dengan pengurus ada pak. Sebenarnya ditepati janji waktu pak. Kadang-kadang salah pak. Masalahnya salah beko jangan tibo jo nyoce. Tinggalnya jauh lah tu di Benuaran di Belimbiang tibo je nyoce. Jondalnya kemari le kecil. Macam-macam ya. Itu dulu pak ya, kalau gini tidak ada istilah. Kemudian bapak-bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, hari rancak, bulan tarang segala macam. Ustaz pun tak tipu pak. Ya. Hari saja jamaah. Mungkin ada dulu tempat nailah lebih banyak pada pihak honor rendah saja. Jadi macam-macam pak. Itu kami sebagai istilahnya sudulala istilahnya kami pak. Suka duka labai lentera aku lagi pak. Lebih macam-macam anu-anunya itu pak. Persoalan-persoalan yang kami sama-sama ustaz yang kami temui, artinya kami sama-sama ustaz itu berkumpul cerita-cerita pak. Inilah kadang-kadang yang timbul pak. Bapak-bapak dan ibu jamaah yang berbahagia ini yang pertama. Jadi prasangka yang tidak baik, karena prasangka itu adalah dosa. Jangan kita berbuat buruk sangka kepada orang. Lalu yang kedua bapak-bapak dan ibu dalam ayat tadi, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Kesalahan. Banyak kita kadang-kadang mencari kesalahan orang lain itu tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Adu-adu itu kesalahan-kesalahan orang. Ada banyak kesalahan-kesalahan orang. Ya. Dicari-cari kesalahan orang itu, sehingga orang-orang yang dianggap ya akan melangkahi kita, akan yang mengatasi, akan yang namanya kalau tiba di apa, aku lawan balik istilahnya. Dicari-carilah kesalahan-kesalahan itu pak. Sehingga orang-orang yang apa tadi itu mati kutu pak, tidak dihargai oleh orang banyak. Nah, itu kesalahan orang. Namun ada sebuah kisah dongeng pak. Kisah dongeng itu pak, ya. Ada manusia, ya, datang kepada dua ekor binatang. Binatang pada waktu itu pandai mengecek, ya. Pagi-pagi datang manusia kepada seekor kerbau, siku kabau kadang pak, kabau pembaca. Kecek manusia. Assalamualaikum kabau. Waalaikumsalam manusia. Kabar manusia, ambo ingin minta ilmu kepada engkau. Ya, minta ilmu kepada engkau. Ilmu yang mau bisa dia. Ya, tidak ada. Lebih hebatlah kamu itu manusia. Ambo sikor binatang atau sikor kerbau. Tapi baiklah kecek kamu. Ilmu ambo dua. Aduhnya, yang pertama kecek kabau, ambo suka menolong orang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan imbalan, ya, tanpa pamrih. Ambo melo perhati, ambo melo baca, ambo tidak pernah minta upah. Ya, ini ilmu ambo yang bagus. Harus engkau terapkan ilmu yang semacam ini di tengah-tengah masyarakat. Ya, hilangkan sifat dendam, hilangkan curiga, hilangkan hal-hal yang buruk dalam diri. Lalu yang kedua, kecek kabau tadi. Ketika ambo sudah membaca, badan ambo berkubang lulu, berkubang tanah, nyobau olah ambo, dan tuan ambo masuk air atau masuk sungai. Nyobrasian pada nama nyobros, nyobusuk di sabu. Satu lalu asuang bodi keluar. Begitu sampai bodi luar, gitu. Dan ambo di kabek, ya, kabek di batang kayu itu. Dan ambo tidak senang, ya, di kabek. Ambo ingin lapeh. Dan apabila ambo ingin lapeh,
dan apabila mencari kubangan dan ambo ingin masuk kembali kepada kubangan ini. Apa makna atau apa arti daripada kabau tadi kok? Artinya apa? Begitu sudah kita berbuat baik, Bapak. Ya, sudah kita berbuat baik. Ya. Sudah kita berpuasa sebulan penuh. Sudah kita sholat tarawih, sudah kita baca Al-Quran dan segala macam. Kita sudah sholat berjamaah. Begitu sampai kita di rumah, baru begitu nanti kita lepas daripada Ramadan, maka keburukan-keburukan kita itu akan muncul kembali, Pak. Akan muncul kembali. Jangan kita seperti kerbau itu. Sudah berasih badan awak, Pak. Jangan dikotori lagi. Ya, jangan dikotori. Begitu sudah kita beribadah, tambah dengan ibadah lain. Begitu kita selesai Ramadan nanti, jangan kita kembali seperti kerbau atau kotor, kita kembali sebagaimana biasa. Jangan. Artinya apa, Bapak dan Pak? Inilah ya, kita jaga ya apa ada di dalam kehidupan kita itu dengan bermasyarakat. Ini yang pertama, kerbau ya. Yang kedua, manusia lagi datang kepada seekor bau gadang. Lalu dibawa tuannya itu lebih ambil kerambi lah. Masih duduk jujur di durung gadang tu, Pak. Assalamualaikum baru. Waalaikumsalam manusia. Khabar manusia, ambo ingin meminta ilmu ke engkau wahai baru. Kecil baru, ambo baru, ndak ambo baru, kecil baru itu. Jadi ambo baru, anda bisa bagian ke engkau wahai manusia. Tapi kecil baru, Pak. Ya, ambo akan agikan ilmu ke mereka. Ilmunya sama dengan ilmu kabau. Ambo cukup menolong manusia bara dekat tinggi kambi, hendak ambo panggil. Ya, ambo nak pernah minta apa. Ambali onda tuan ambo membuat rumah itu ambo. Lah rancak rumahnya ambo tetap lalu di luar di belakang dia dorong sempong dorong bocor di sekolah. Tapi keburukan ambo. Jangan engkau tiru. Apa itu keburukan? Begitu pagi sebelum ambo berangkat mambi karambi, ambo dia makan dek tuan ambo, dek tuan ambo. Ya, begitu nasi ambo timbul, begitu makanan ambo timbul, ambo tetap mencibi, tetap mau cibikan, tetap mau cibikan. Artinya apa? Manusia ya yang tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang banyak yang sudah kita sampaikan tadi. Yang kedua, kecil baru di Ambon tidak ada orang narancak ke baru karena mencari kesalahan orang. Tidak ada orang narancak di Ambon. Siapapun orang leka jadi anak daru jumara pulai lewat di muka Ambon. Anda ada cerita deh. Nyetagak baru tadi nak tanggung-tanggung muncul dari bangun. Kadang-kadang itu kan itu ni, ya. Nyado-ado ni, ikut gadang tu Pak. Sama kalian ikut aja padu tukang hias sudah tanggung-tanggung, tapi dia baru nak dia narancak. Ya, tak ada narancak. Inilah manusia kalau ndak ada pandai bersyukur sakit Allah, kalau ndak ada lo dek manusia ku orang nan melo de Pak inyo jo nampak lo inyo lo nampak dia rancak apa. Ndak ada orang pun nampak dia itu manusia baru. Jadi manusia yang mencari kesalahan-kesalahan orang, manusia yang bagunjiang tadi itu Pak, inilah manusia yang akan mengurangi amal-amal ibadah. Jadi ya Bapak dan Ibu, dalam hadis Rasulullah, orang-orang yang bagunjiang, ya, riba dan segala macam tadi Bapak, ya Ibu, jemaah yang berbahagia, akan menghabiskan amal-amal ibadah kita bagaikan kayu yang kering itu Pak, dimakan oleh api, ya. Dengan sabanta saja ya Pak, kayu itu kena api Pak. Di Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, inilah beberapa hal tentang apa itu namanya riba, gunjing dan mencari kesalahan-kesalahan orang dan berprasangka yang tidak baik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan adanya ceramah kita ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik sebagaimana yang disampaikan di awal-awal tadi. La'allakum tattaqun, ya.
dengan adanya berpuasa ini kita akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah di luar Ramadan atau selesai Ramadan ini. Nanti kita akan kembali kepada fitrah dan kita akan meraih kemenangan. Amin. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.